Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, rasulina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa lagi dalam kesempatan membahas tentang zikir pagi dan petang beserta dengan keutamaannya. Dan pada kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan syarah atau penjelasan tentang zikir-zikir yang dibaca di waktu pagi dan di petang hari. Yang mana pada kali ini kita akan membahas tentang zikir memohon keselamatan di dunia maupun di akhirat. Zikir yang dimaksud adalah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hafadhni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Pertama kita lihat bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita zikir yang sedikit panjang ini, dan sebagai kemudahan dari beliau untuk umatnya dianjurkan oleh beliau untuk dibaca hanya satu kali saja. Di waktu pagi dibaca satu kali dan di waktu petang hari juga dibaca sebanyak satu kali. Dan riwayat untuk zikir ini terdapat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari, dan juga terdapat di dalam kitab Sunan, di antaranya Sunan Abu Dawud, kemudian juga Sunan Ibnu Majah rahimahumallah, kemudian juga terdapat di dalam kitab Al-Imam Al-Hakim yang kitab itu bernama kitab Al-Mustadrak. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasannya riwayat ini sahih adanya sehingga pantas sekali untuk diamalkan. Dan semua riwayat-riwayat yang banyak ini terdapat di dalam kitab yang sangat banyak ini, semuanya bermuara kepada satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, atau putranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, Ibnu Umar berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u hadhihi ad-da'awat. Rasul tidak pernah meninggalkan, Rasul tidak pernah ketinggalan untuk membaca doa-doa tadi, dan itu ketika Nabi SAW berada hina yumsi wa hina yusbih, berada di waktu pagi hari dan di waktu petang hari. Nah, di sini yang poin pertama yang ingin saya terangkan adalah bahwasannya Nabi mengajarkan kepada kita untuk senantiasa meminta dan memohon kepada Allah keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, dan juga tidak lupa memohon ampunan kepadanya. Zikirnya tadi kita lihat, Allahumma inni as'aluka al-afwa. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau al-afwa. Al-afwa itu ampunan atau kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afiyah, dan juga memohon keselamatan fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Kita tahu bersama dan kita mengerti bahwasannya manusia itu sering, manusia juga banyak, bahkan setiap saat manusia selalu mendulang dosa. Setiap waktu yang berlalu manusia bermaksiat kepada Allah. Setiap hari yang terlewat manusia membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengerjakan kewajiban yang sudah Allah tetapkan, dan juga seringkali mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi Allah
yang terbaik dari manusia itu adalah yang senantiasa sudi untuk memohon ampunan kepadanya. Yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang selalu mau bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah mensifati dan memberikan ciri khas tentang orang-orang yang bertakwa kepadanya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Ciri orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran tadi di ayat ke-135, orang-orang yang idza fa'alu fahishatan, ketika mereka berbuat keji, perbuatan yang dosa kecil maupun dosa yang besar, dzakarullah, maka mereka langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ciri muslim yang baik adalah setiap hari ingat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya. Fastaghfaru lidzunubihim, memohon ampunan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka tahu wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada satupun yang mampu menggugurkan dan menghapuskan dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Mukmin yang baik, orang yang bertakwa, ia mengerti ia butuh ampunan dari Allah dan ia mengerti betul bahwasanya tiada satupun yang mampu menghilangkan dosanya selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-afiyah fid dunya wal akhirah, meminta keselamatan kepada Allah di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah dan Rasul-Nya menganjurkan kita di setiap hari meminta kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, maka demikian kita juga diminta dan dituntut oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk memohon keselamatan di dunia maupun di akhirat. Seperti misalkan Allah anjurkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, meminta hasanatain, dua kebaikan, yaitu kebaikan dunia maupun di akhirat. Maka demikian juga di dalam zikir pagi dan petang dianjurkan meminta al-afiyah fid dunya wal akhirah sebagaimana yang tadi dibacakan di ayat ke-201 dari surat Al-Baqarah. Kemudian poin yang kedua di sini, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Meminta keselamatan juga pada agama, kemudian pada urusan dunia, kemudian juga keselamatan pada keluarga dan juga keselamatan pada harta benda yang dimiliki. Ini doa yang sangat bagus. Nabi SAW di sini mengutamakan din dulu, yaitu agama. Hal ini menunjukkan memang agama itu sangat penting di atas segala-galanya. Bahkan di antara 5 hal yang mesti dijaga di dalam syariat Islam adalah yaitu menjaga agama, kemudian menjaga nyawa, kemudian menjaga an-nasl keturunan, kemudian menjaga harta benda dan yang lainnya. Nah, di sini kita lihat Nabi mengawalkan Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini. Agama terlebih dahulu. Agama itu sangat penting, ya. Kenapa? Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada dalam agama Islam, dan siapapun yang murtad, yang berpaling dari agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan yang ia telah lakukan. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa, wa may yabtaghi, barang siapa yang berharap atau menginginkan ghairal islami dinan, agama selain daripada agama Islam, fala yuqbala min, Allah tidak akan menerimanya. Kebaikan apapun yang ia telah lakukan di dunia, sepanjang hayat ia selalu berbuat kebaikan, tapi ia tidak beragama Islam dan tidak menjadi seorang muslim, maka fala yuqbala min, tidak akan diterima oleh Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak nanti di akhirat akan termasuk orang-orang yang menyesal. Kemudian juga kita lihat bagaimana Allah mengulang-ulang memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Perintah tersebut diakhiri dengan pesan wala tamutunna, janganlah kamu wafat kecuali illa wa antum muslimun, dalam kondisi beragama Islam. Surat Ali Imran ayat 102. Hal ini menunjukkan bahwasannya pentingnya menjaga akidah, pentingnya menjaga agama Islam,
pentingnya seseorang tetap memeluk agama Islam. Di zaman silam, Nabi SAW pernah menceritakan tentang peristiwa-peristiwa nahas, peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keteguhan umat-umat terdahulu dalam memegang akidah dan agama mereka. Seperti apapun ujiannya, ternyata mereka tetap teguh dalam agama mereka. Seperti contoh misalkan kisah Ashabul Ukhdud. Mereka rela untuk dibakar hidup-hidup demi mempertahankan agama Islam. Di dalam kisah Ashabul Ukhdud juga kita lihat bagaimana seorang anak yang memiliki karomah, yang sudah diperintahkan oleh raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, diperintahkan olehnya agar anak tersebut dimatikan. Diletakkan di atas gunung, kemudian dijatuhkan, kepala di bawah, kaki di atas, tidak juga mati. Ditenggelamkan di lautan, juga tidak mati. Sampai akhirnya ia memberitahukan kepada raja tersebut bagaimana caranya agar ia menjadi mati. Dan telah dipesankan yaitu mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Rabbi hadzal gulam, Tuhan dari anak tersebut. Maka peristiwa itu disaksikan oleh masyarakat dan semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kufur terhadap raja tersebut, dan ternyata mereka semua dibinasakan oleh raja tersebut dan masuk ke dalam api. Kemudian Nabi SAW juga pernah ceritakan bagaimana umat terdahulu walaupun kepala mereka digergaji, dibelah menjadi dua, dibenamkan tubuh mereka ke dalam tanah, tapi mereka tidak ciut sekalipun nyali mereka. Mereka tetap memegang teguh ajaran agama Islam. Kenapa? Karena memang menjaga agama Islam itu adalah pokok dari segala-galanya. Nah, kemudian kita lihat Nabi SAW berpesan juga, atau Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk meminta keselamatan dalam masalah dunia, ya, agar jangan sampai kita betul-betul terlalu berorientasi terhadap akhirat sehingga melupakan dunia. Yang benar adalah keduanya harus diambil, namun ada yang lebih diutamakan, yaitu adalah akhirat. Di ayat ke-77 dari surat Al-Qasas, Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah." Agar senantiasa kita tamak, senantiasa kita beramal demi mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Tapi apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai melupakan bagian duniamu. Jangan sampai dengan ibadah kita namun melupakan hak-hak orang lain. Luqman Al-Hakim pernah berpesan kepada putranya, "Ya'mal lid dunya, beramallah kamu untuk dunia. Biqadri baqaika fiha, sesuai dengan kadar ketetapanmu di dalamnya." Artinya urusan dunia sesuai dengan umur kita di dunia. Allah berikan jatah umur kita sementara di dunia hanya sekitar 60 sampai dengan 70 tahunan saja, maka beramallah untuk dunia sesuai dengan kadar kita menetap di sana. Tapi kata beliau juga, wa'mal lil akhirah biqadri baqaika fiha. Beramallah untuk akhirat sesuai dengan kadar lamanya kita berada di akhirat. Kita tahu di akhirat kita itu selama-lamanya. Kita tahu tidak ada kematian ketika sudah berada di surga dan sudah berada di neraka. Maka siapapun yang menginginkan kehidupan abadi di akhirat atau di surga, maka hendaklah ia memperbanyak amal karena ia tahu begitu lamanya ia hidup di surga nanti. Kemudian Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita untuk memohon kepada Allah agar ditutupi aib kita dan aurat kita. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Memohon kepada Allah agar ditutup aurat kita dan juga agar dihilangkan rasa takut kita. Ini sangat penting. Yang dimaksud adalah menutup aurat adalah menutup kejelekan-kejelekan kita. Aib atau perbuatan buruk yang pernah kita lakukan agar Allah tutupi di hadapan manusia. Seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Wasi' rahimahullah, beliau pernah berkata dengan ungkapan yang sangat baik, "Lau kana lidzunubi rihun ma qadara ahadun an yajlisa ilayya." Seandainya dosa-dosa itu memiliki bau, maka niscaya orang tidak akan ada yang mau dan sudi duduk bersamaku. Kenapa? Beliau mengerti betul bahwasannya beliau itu adalah orang yang berbuat dosa. Sehingga memohon kepada Allah agar ditutupi dosa ini membuat kita tetap dikatakan baik oleh manusia.
Dan seburuk-buruk orang adalah seseorang yang sudah melakukan dosa di malam hari, kemudian Allah tutupi, tidak diketahui oleh manusia perbuatan dosa tersebut, namun di pagi harinya ia sampaikan dan ia buka kepada orang-orang dengan bangga. Ia mengatakan, aku semalam melakukan ini, aku semalam melakukan itu, dan ia absen satu persatu dosa yang ia lakukan. Padahal Allah sudah menutupi aib-aibnya, menutupi kesalahan-kesalahannya selama satu malam. Tapi ternyata esok harinya ia malah memberitahukan kepada yang lain. Nah, di sini Nabi SAW mengetahui betul bahwasannya di antara kenikmatan Allah kepada hambanya adalah kenikmatan Allah menutupi keburukan-keburukannya di hadapan manusia, sehingga manusia tetap bermuamalah baik dengan dia, sehingga manusia tetap menganggap dia seorang yang sangat baik. Kemudian juga rasa takut, Nabi SAW ajarkan agar kita memanage rasa takut. Di antara cara memanagenya adalah meminta kepada Allah keberanian di setiap harinya. Siapapun yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rasa berani, siapapun yang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan takut kepada satu makhluk pun yang sudah Allah ciptakan. Kemudian yang terakhir yang kelima, yaitu adalah memohon kepada Allah agar dijaga dari arah depan, dari arah belakang, dari seluruh penjuru mata angin. Ya, depan, belakang, kanan, kiri, atas dan bawah. Karena kita tahu bahwasannya godaan syaitan itu senantiasa hadir dan datang. Kita tahu iblis beserta dengan bala tentaranya sudah berkomitmen akan terus menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Semenjak iblis ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari surga dan iblis menjadi musuh Nabi Adam alaihissalatu wassalam, maka iblis dia bersumpah, ya, fabima aghwaitani la'aq'udan lahum siratakal mustaqim. Di ayat ke-16 dari surat Al-A'raf, iblis bersumpah, karena engkau telah menyesatkanku ya Rabb, maka aku akan terus memalingkan keturunan Nabi Adam dari jalan yang lurus. Kemudian ia tambahkan di ayat ke-17-nya, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Aku akan terus datangi mereka dari arah depan. Tidak berhasil dari arah depan, maka akan aku datangi dari belakang. Kemudian dari kanan, dari kiri, kemudian dari atas dan dari bawah. Inilah bahwasannya godaan syaitan terlalu banyak. Maka kita memohon kepada Allah agar kita diberikan tameng dan perisai sehingga tidak terkena godaan syaitan tersebut. Kemudian wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, meminta kepada Allah agar jangan kita diazab dengan azab berupa dibenamkan ke dalam tanah sebagaimana Allah dahulu pernah membenamkan Qarun ke dalam tanah, dan itu merupakan azab dan siksa Allah kepadanya. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard, maka kami benamkan Qarun beserta dengan rumah dan harta bendanya ke dalam tanah, ke dalam bumi. Maka ini merupakan azab untuk orang-orang yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon agar kita dilindungi dari Allah dari azabnya seperti yang disebutkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YYMP, Yayasan Insan Mulia Pama.